Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Nurul Akramia SEMM, dosen tetap dari Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Pasuruan. Saya bekerja di universitas atau diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Merdeka Pasuruan dari tahun 2013. Jadi saya mengajar di Universitas Merdeka Pasuruan, tepatnya di Fakultas Ekonomi dari tahun 2013. Di sini saya akan melakukan PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar bisnis dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan saya sampaikan atau saya ajarkan kepada mahasiswa semester 1, di mana di tahun 2021 ini mahasiswa semester 1 terbagi dalam 4 kelas, yaitu ada kelas pagi untuk 2 kelas, kemudian kelas sore untuk 2 kelas. Untuk kelas pagi pelaksanaannya di hari Jumat jam 9 dan jam 11, kemudian kelas sore pelaksanaannya juga di hari Jumat jam 4 dan jam 6 sore. Setiap kelas rata-rata dibagi antara 30 sampai 35 mahasiswa. Untuk pembelajaran di masa pandemi ini, saya menggunakan Classroom untuk diskusi dengan mahasiswa dan pemberian tugas serta kuis, dan menggunakan Zoom Meet untuk penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa. Selain menggunakan Zoom Meet sebagai penyampaian materi, saya juga menggunakan tatap muka langsung untuk penyampaian materi dan membentuk forum diskusi dengan mahasiswa. Untuk perkuliahan tatap muka di masa pandemi ini, jumlah mahasiswa dibatasi 50% dari jumlah mahasiswa keseluruhannya, atau dilihat dari kapasitas ruangan yang ada. Pada saat perkuliahan tatap muka, saya menyampaikan kepada mahasiswa untuk membentuk suatu small discussion. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode kooperatif dan diskusi untuk semua kelas atau dengan small group discussion, di mana dosen merancang bahan diskusi untuk dibagikan kepada setiap kelompok diskusi. Setiap jumlah kelompok diskusi dibagi menurut jumlah submateri yang akan dipelajari pada hari itu. Kelompok diskusi dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, di mana di sini setiap kelompok harus mendiskusikan setiap submateri yang sudah dibagikan oleh dosen, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian menerima tanya jawab dari teman dari hasil diskusi yang sudah mereka lakukan. Pada akhirnya mereka akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Kegiatan ini dilakukan pada saat perkuliahan tatap muka. Untuk capaian pembelajaran, di mana mahasiswa di sini diharapkan mampu memahami secara lengkap mengenai konsep dasar dari usaha dan bisnis secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan paradigma yang terus berkembang. Pada saat ini peluang bisnis semakin terbuka lebar, di mana di sini sudah dibantu dengan kecanggihan teknologi, di mana mahasiswa dengan modal yang minim bisa melakukan pemasaran dan bisa menjual produk mereka melalui e-commerce atau melalui media sosial. Capaian pembelajaran selanjutnya adalah mahasiswa mampu mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis dan analisis dalam menerapkan berbagai konsep dasar usaha dan bisnis dalam berbagai situasi, serta melatih aplikasi konsep melalui pengajaran, tugas, dan pelatihan pemecahan kasus dan usaha bisnis khususnya di Indonesia. Di pasar besok atau hari ini bahkan langsung jadi, sedangkan punyanya Mas Izul enggak, mungkin masih menunda berapa hari lagi karena terkendala ini gitu. Nah, itu yang tidak disampaikan ke konsumen. Walaupun harganya sama, tapi konsumen itu akan memilih yang pelayanannya. Satu hal, konsumen itu harus dimudahkan, ya, karena konsumen itu adalah raja. Jadi coba dievaluasi lagi, salahnya di mana, ya. Baik Bu, terima kasih. Untuk ada 2 pertanyaan lagi.
Yang pertama saya bacakan dari Ayunala SMA 1 Pasuruan. Sebenarnya apa sih yang paling perlu disiapkan seseorang untuk memulai bisnis atau usaha? Serta apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk jangka panjang? Yang disiapkan seseorang untuk memulai bisnis. Begitu, Bu. Mental. Ya. Iya, Mental. Harus siap mental. Punya uang, kalau nggak siap mental, percuma. Nanti modalnya hilang. Terus punya modal banyak, sudah banyak permintaan, tapi mentalnya tetap tidak kuat. Banyak permintaan, akhirnya bingung. Waduh, gimana nih? Permintaannya banyak nih. Gimana nih caranya nih? Gupuan ya kalau katanya orang Jawa ya. Akhirnya apa? Nggak ke konsep semuanya, blank semuanya. Bangkrut akhirnya, nggak bisa mengatasi permintaan, konsumennya lari ke tempat lain, nggak jadi beli di dia semua. Mental yang utama. Harus punya mental jiwa wirausaha. Gimana sih caranya bisa agar punya mental jiwa wirausaha? Harus punya konsep dari awal. Konsepnya itu harus jelas. Makanya harus diprediksi. Bikin konsepnya seperti ini. Misalnya gini, oh saya punya modal sekian. Saya mau buka usaha ini. Cukup nih dengan modal sekian. Jadi saya bisa dengan modal sekian, saya bisa menghasilkan sekian banyak produk. Nanti kalau ada permintaan, saya punya saving sekian. Misalnya tadi jualnya harganya 5.000. Padahal biaya produksinya 3.000 misalnya. Otomatis kan dia punya saving 2.000. Nah, 2.000 ini kalau dikalikan berapa produk, akhirnya dia punya saving berapa. Nah, misalnya kalau punya saving dari tadi sisanya 2.000 tadi di saving, ketemunya bisa hasil savingnya itu masukkan lagi, diinvestasikan lagi buat modal. Jangan kita ambil, kita investasikan lagi buat modal, buat nambah modalnya, savingnya tadi. Setelah diinvestasikan lagi, jadinya berapa nih, saya bisa memenuhi berapa permintaan. Nah, itu kalau dari modal kita prediksi, ternyata banyak ya yang minta produk saya. Tapi kalau ternyata nanti yang mintanya lebih banyak lagi, gimana nih? Saya hanya cukupnya sekian. Kalau ada yang minta lebih dari kemampuan saya, gimana caranya? Cari jalan keluarnya. Misalnya, oh saya bisa minta tolong ke sini pinjaman modal atau ngajak ke ini patungan untuk kerja sama saya. Terus, oh saya kurang dari karyawan. Kalau saya sendiri dengan permintaan sekian nggak ngatasi, saya nanti harus merekrut karyawan yang sifatnya insidental gitu. Jadi pada saat permintaan banyak, saya bisa merekrut karyawan si A yang memang kompeten. Saya bisa panggil sewaktu-waktu gitu. Nah, itu yang harus diprediksi semuanya. Semuanya harus ditata agar mental kita kuat. Nah, kalau mental kita sudah kuat, kita sudah memprediksi semua resikonya. Oh, pesaing bisa nih menjual dengan harga sekian. Atau enggak, sejauh ini kita yang unggul dari pesaing. Ya, misalnya ya, sejauh ini kita yang unggul dari pesaing. Bukan berarti kita akan unggul terus dari pesaing. Nanti suatu saat pesaing akan mengeluarkan yang lebih dari kita, entah harganya, entah kualitasnya. Itu pun harus diprediksi.